COVID-19. Kepada Prof. Suherli, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Para pengurus FMI, baik dari pusat maupun dari Korwil, para partisipan, ya, para pembicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, kita bersyukur bahwa pada hari ini kita bisa sharing session, terutama yang terkaitnya dengan masalah ekonomi, dampak dari COVID-19. Nah, khususnya yang kita bahas adalah tentang UMKM. Nah, begitu. Nah, yang menjadi masalah adalah saya akan fokus pada masalah manajemen, karena ini kan forum manajemen gitu. Nah, peranan manajemen yang utama adalah decision making, pengambilan keputusan, begitu. Nah, cuma kalau kita lihat kondisi sekarang, nah itu sebetulnya kan kalau menurut ilmu pengambilan keputusan itu akan bisa dilakukan apabila kita tahu informasinya. Jadi landasannya informasi. Tapi kalau informasinya tidak benar, nah inilah yang membawa kita proses pengambilan keputusan itu adalah bisa malah menambah masalah. Nah, sekiranya intinya begitu. Jadi hanya kalau nanti kita menurut ilmu, ternyata proses pengambilan keputusan itu sama dengan strategi. Nah, begitu. Makanya di sini kalau kita bicara strategi adalah bagaimana kita mengambil keputusan terutama dampak dari COVID-19. Nah, begitu. Nah, itu. Keputusannya adalah pada bisnis. Nah, itu. Nah, menurut teori itu sudah jelas bahwa kalau bisnis itu adalah how to create money. Jadi artinya menghasilkan uang. Sebenarnya uang itu kalau keputusan itu bernilai. Nah, begitu. Akan bernilai jika keputusan itu akan memberikan manfaat kepada kita dan menekan risiko bagi kita. Gitu. Makanya sering disebut yang bernilai itu adalah apabila cost yang kita handle itu, cost yang kita itu adalah bisa ditutup dengan benefit yang lebih tinggi. Nah, sering kita sebut dengan added value. Nah, gitu. Nah, sekarang gini masalahnya ini. Saya menyebutnya 345. Jadi 345 itu bukan saya lahir bulan 3 tahun 45. Tapi kalau kita melihat UMKM itu harus dilihat dari 3 sisi. Sisi pertama, UMKM itu bergerak dalam industri apa gitu. Agriculture, mining, manufacturing, atau service. Nah, begitu. Karena ini beda industrinya. Lalu yang kedua, dimensi daripada bisnis scale-nya, skalanya. Sering kita menyebut mikro, kecil, menengah, UMKM. Tapi dalam misalnya kita di dalam penanganan masalah, kita selalu menyatukan UMKM itu. Mikro, kecil, menengah. Mikro, kecil, menengah. Padahal mikro dengan kecil itu dengan menengah beda. Nah, begitu. Belum lagi dilihat dari skopnya dan operasionalnya, yaitu ada yang bergerak di lokal, ada yang bergerak di nasional, ada yang internasional, ada regional, ada global. Jadi masalahnya terletak begitu. Yaitu. Saya kira, nah berikut kita lihat setelah di slide berikut kita lihat, ya itu ya. Nah inilah masalah kita nih. Jadi kalau kita bicara tentang apa namanya agriculture mining itu upstream. Kalau kita bicara manufacturing itu adalah midstream. Tapi kalau kita bicara apa namanya itu hilir itu nanti downstream gitu. Nah inilah yang sering kita membuat satu rantai nilai dari hulu ke hilir, nah gitu, rantai nilainya dari hulu ke hilir. Gitu. Oleh itu tugas manajemen adalah
memanage rantai nilai dari hulu, tengah sampai hilir. Gitu. Nah, kita lihat lanjut value profil daripada yang next, yaitu yang next, ya. Berikutnya yang ketiga, ya. Nah ini ternyata profilnya itu beda nih. Jadi profil daripada industrinya itu. Kalau main di hulu, benefit rendah, cost tinggi. Kalau main di tengah, manufacture, benefit sedang, cost sedang. Tapi kalau main di hilir, di jasa, benefit tinggi, cost rendah. Oleh karena itu, value paling tinggi yang main di UMKM yang di jasa. Karena kalau main di hulu itu nanti proses produksinya mungkin bisa bulan, bisa tahun. Tapi kalau di hilir itu main dengan online itu bisa dalam detik menghasilkannya. Mereka itu lebih banyak yang bergerak yang di hilir gitu. Nah, dampak dari COVID-19 itu ada justru yang di hilir inilah yang paling banyak berkerumun. Nah, begitu. Makanya begitu ditutup kerumunan, sudah kehilangan market UMKM-nya gitu. Tapi kalau kita main di hulu, itu orang masih jaraknya bisa jarak 50 meter, tidak enak gitu. Nah, inilah yang membuat strategi kita itu. Jadi kesimpulannya yang bagus itu adalah integrated industry. Ada keterkaitan antara hulu, tengah, hilir. Nah, begitu. Nah, itu. Hulu, tengah, hilir itu nanti beda. Next. Nah, kemudian kita lihat dalam pengambilan keputusan itu bisnis sistemnya ini bergerak. Nah, kalau kita bicara si bisnis itu company, yang dia bidik adalah customer sama channel gitu. Tapi yang dihadapi adalah kompetitor. Kemudian juga komplementer adalah mitra. Kemudian dia perlu pasokan. Jadi nanti dipengaruhi oleh supply value chain, kemudian company value chain, kemudian nanti customer value chain. Nah, di mana adanya COVID itu nanti di change. Karena di situ ekonomi, politik, sosial, budaya, alam. Nah, ada di situ tuh masuknya itu. Jadi sebenarnya faktor yang menimbulkan eksternalnya adalah peluang ancaman, internalnya adalah kekuatan kelemahan. Nah, sekarang ancamannya itu besar COVID ini. Nah, begitu. Sehingga membuat ancaman merembet ke seluruh sektor. Nah, begitu. Nah, sekarang pendekatannya bagaimana? Nah, lanjut. Nah, pendekatannya. Nah, pendekatan ini. Jadi, yang bagus itu nanti lebih dominan di dalam UMKM itu adalah managing value chain. Yaitu. Nah, pendekatannya itu nanti tentu harus lihat market dulu siapa, the next proses, baru kita melihat resource. Tapi kebanyakan sekarang itu lebih banyak kepada melihat resource. Nah, inilah managing value chain-nya yang panjang. Nah, begitu. Karena ujung-ujungnya performa ditentukan oleh kemampuan di dalam mengelola input, sumber daya, diproses menjadi output, itu produk atau service. Nah, begitu. Cuma nanti kalau nanti main di hulu itu nanti cost-nya tinggi, kemudian benefit rendah. Nah, sekarang persoalannya makanya strategi dari masing-masing bisnis itu tidak akan sama. Nah, begitu. Next. Nah, kemudian nanti kita masalah yang kita hadapi. Nih. Kondisi yang diharapkan adalah superior performance. Kenyataan adalah inferior, makanya disitulah fenomena yang dihadapi. Nah, penyebabnya yang kiri adalah situasinya COVID diantaranya. Sekarang yang dominan itu. Makanya peranan kita begitu nanti COVID menimbulkan fenomena masalah, kewajiban kita adalah ngambil keputusan, itu nanti di strategi. Nah, begitu. Ya, itu. Nah, sekarang next. Jadi strategi bergantung situasi. Nah, sekarang berapa strategi yang kita gunakan dalam UMKM itu? Jadi yang pertama itu adalah
kita harus mendayagunakan atau menciptakan peluang baru, dan mendayagunakan adalah peluang yang ada. Jadi kita dituntut untuk menciptakan, mengembangkan peluang baru. Nah, begitu. Jadi kalau dulu masker itu nggak ada market, sekarang tuh masker itu marketnya banyak. Nah, begitu. Nah, itu seperti sekarang itu kan mengembangkan peluang baru gitu. Jadi harus terjadi perpindahan migrasi bisnis itu besar akibat COVID-nya gitu. Makanya itu yang menjadi masalah adalah kompetensi. Tadinya senang dia misalnya garment, nah sekarang dia tidak senang garment, tapi senangnya adalah mengelola air misalnya gitu. Makanya sekarang ada kebijakan Kementerian Pendidikan itu adalah nanti yang vokasional akan menjadi prioritas. Kenapa? Dia harus mengenal empiris begitu. Nah, di sini jadi pertama strateginya mengembangkan peluang baru dengan peluang yang ada, dan kemudian juga mengembangkan kompetensi yang baru dengan mendayagunakan peluang yang ada. Disitulah nanti kepada keputusan. Ujungnya adalah dalam rangka meningkatkan manfaat dan dalam rangka menekan cost. Nah, gitu. Lanjut. Nah, ya. Nah, inilah bagaimana situasinya. Nah, situasinya ada 3 macam nih. Apabila UMKM ini memiliki keunikan, maka strategi dia harus komparatif strategi. Yang di-compare itu adalah sumber daya yang dimiliki oleh UMKM tidak dimiliki oleh yang lain. Nah, berarti mainnya di unique resource. Berarti strategi bisnisnya adalah harus komparatif strategi. Nah, begitu. Tetapi apabila sumber daya yang dimiliki oleh UMKM itu dimiliki juga oleh yang lain, kita tidak bisa lagi komparatif strateginya, tetapi harus kompetitif. Akan unggul bersaing jika kita mampu memberikan value yang superior kepada pelanggan. Jadi parameter keunggulan adalah value yang superior bagi pelanggan dibanding dari pesaing. Nah, begitu. Apabila sumber daya unik tidak punya, kemudian nanti kreasi nilai tidak menghasilkan superior value, apa yang kita lakukan? Strategi yang ketiga, yaitu apa? Merangkul orang lain. Jadi karena besar ancaman sekarang itu, strategi yang cocok itu adalah relationship. Kemitraan, itu yang disebut dengan komparatif strategi. Kooperatif strategi gitu. Nah, jadi kooperatif itu adalah kemitraan, relationship. Yang dalam marketing disebut dengan marketing relationship. Kalau di strategic management disebut dengan strategic relationship. Jadi dalam rangka menghadapi ancaman yang bergejolak, nggak bisa kita menghadapi sendiri, tetapi harus kemitraan. Nah, begitu. Termasuk kemitraan yang sifatnya vertikal maupun horizontal. Nah, begitu. Lanjut, ya. Nah, sekarang bisnis strateginya. Jadi bisnis strategi tidak ada lagi, karena bisnis adalah how to create money. Create ini berarti menciptakan, nah, gitu. Bukan mencari uang. Akan menciptakan apabila kita memberikan value yang tidak ada di yang lain. Nah, gitu. Dari mana arahnya? Creating value strategi. Karena perubahan lebih cepat, maka kalau dulu kita menggunakan diferensiasi, udah lama. Kita menggunakan cost leadership. Kita menggunakan fokus. Nah, itu agak usang. Kenapa? Yang strategi daripada creating value sekarang itu harus speed and flexibility. Jangan membuat kaku flexibility itu. Jangan birokrasi. Oleh itu kecenderungan pengambil keputusan itu harusnya disebar. Tidak hanya oleh top management, tetapi juga nanti security atau customer service juga dia harus decision maker. Dan begitu. Jadi proses creating value-nya, sumber daya input yang kita gunakan harus menghasilkan manfaat. Supaya nanti bermanfaat, maka benefitnya harus diferensiasi. Nah, begitu. Jadi kalau
unique benefit dengan cost leadership. Nah, ini cost relative cost itu istilah yang disebut dengan superior value. Nah, itulah yang membuat advantage. Nah, begitu. Jadi kesimpulan. Nah, yang terakhir ini konsepnya. Jadi maaf, ini konsepnya Jawa Barat. Jadi kalau kita lihat masalah COVID ini, kita harus mengkritisi. Ciri mengkritisi itu adalah kita bertanya, ini kenapa terjadi? Karena di masing-masing UMKM beda masalahnya. Ada yang kena masalah modal, ada yang kena masalah operasi, ada yang kena masalah marketing. Nah, begitu. Ada yang kena masalah semua. Nah, itu kritik. Masalah apa yang terjadi di UMKM itu? Kritik, pertanyaan. Nah, gitu. Barulah nanti timbul ide. Nah, idenya sangat bergantung kepada yang dikritisi. Barulah nanti dia creativity. Bagaimana menggunakan input supaya menghasilkan output yang lebih besar. Karena tujuannya adalah added value. Nah, kemudian hasilnya itu adalah inovasi. Jadi yang membuat inovasi inilah yang membuat solusi. Jadi kalau solusi itu adalah nanti bisnisnya itu adalah profitable. Jadi maaf singkatannya ini kebetulan dari ide kemudian dari kritik, ide, kemudian creativity, inovasi dan solusi disingkat CICIS modelnya Suherli gitu. Tapi CICIS itu artinya kalau di Bandung itu adalah artos. Artos itu money gitulah. Nah, itu. Nah, kira-kira itulah jadi strateginya adalah karena ada besarnya perubahan, jangan lupa kita mengkritisi apa yang terjadi di UMKM sekarang. Saya kira itu Ibu Moderator, ya. Nah, itu menyampaikan sudah 20 menit kurang.